Salam sehat dan sukses selalu. Salam olahraga. Saya Yoyok Caturutomo, bidang IT pengurus kota PBSI Surabaya. Perkenankan saya mempresentasikan digitalisasi PBSI Surabaya. Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi PBSI Surabaya. Terima kasih sebelumnya atas waktu untuk saya mempresentasikan beberapa hal ini. PBSI Pemkot Surabaya, digitalisasi sistem tangguh berprestasi mendunia. Apresiatif wawasan luas rumah prestasi dan mobile cepat. Cerdas berteknologi kebanggaan kita bersama. Ini tentang perjuangan dan semangat tanpa batas. Tak ada yang bisa menghentikan kita. Karena setiap langkah ada kerja keras yang membuat kita semakin kuat. Ada kepercayaan yang jadi motivasi kita untuk selalu percaya diri dan terus berjuang. Ya, untuk penjelasan digitalisasi PBSI Surabaya ini sebenarnya cukup panjang sekali. Namun kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan memberikan wacana pada teman-teman agar bisa didiskusikan lebih lanjut. Tentunya hal ini hanya sebuah wacana dulu ya, karena belum ada realisasi dan masih banyak pertimbangan dan saran-saran dari teman-teman semua pengurus kota PBSI Surabaya. Digitalisasi PBSI Surabaya diharapkan bisa membuat kinerja lebih mobile dan lebih cepat ya, dalam arti efisiensi waktu. Kita semuanya baik atlet, orang tua, pelatih, pengurus maupun masyarakat secara luas bisa menambah lebih luas lagi wawasan tentang olahraga, tentang terutama badminton di tanah air maupun di dunia dengan digitalisasi itu nanti. Dan tak lupa juga kita harus apresiatif, artinya kita harus menghargai setiap langkah, setiap proses, setiap tenaga, keringat, dan dana yang kita semuanya, semua elemen keluarkan untuk sebuah prestasi di dunia berbulu tangkisan di Indonesia, khususnya di Surabaya. Apresiatif, lebih menghargai. Tentunya dengan langkah cerdas, kita harus lebih berteknologi, lebih komunikatif terhadap semua elemen, semua pihak, agar bisa dibanggakan, dan juga kita terbentuk sebuah SDM-SDM yang tangguh dalam segala kondisi, walaupun terutama sekarang dalam kondisi pandemik sekalipun, atau kondisi apapun yang akan kita hadapi, rintangan yang ada, kita bisa tangguh dengan digitalisasi ini. Dan tak lupa juga, kita harus menciptakan wadah prestasi yang luar biasa yang bisa menjadikan seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya Surabaya menjadi benar-benar bangga dengan adanya wadah prestasi atau rumah prestasi, yaitu PBSI Surabaya. Kita harus bentuk teamwork yang solid, dynamic teamwork. Dengan segala apa yang kita kerjakan harus terstruktur, sistematis, dan transparan ya. Mendunia
tentunya kita lebih menggelegarkan perbulu tangkisan kita karena kita dari hampir setiap olimpiade kita harus menjadi juara di situ. Dengan visi misi tangguh berprestasi mendunia, kita bersama-sama pasti bisa. Maksud dan tujuan digitalisasi adalah proses mengubah berbagai bentuk informasi dari format manual menjadi format komputerisasi yang bisa diakses dan saling terhubung dengan perangkat digital seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, dan lain sebagainya. Di sini kuncinya adalah bisa diakses dan saling terhubung. Tujuannya agar lebih mudah untuk diproduksi, disimpan, dikelola, dan didistribusikan. Diproduksi yang kami maksud di sini adalah sebuah proses-proses apapun itu, proses pelaporan, proses pencetakan atlet, proses regulasi, proses birokrasi, proses tata tertib, dan semuanya itu adalah produksi yang kami maksud. Dan lain sebagainya yang tidak bisa saya utarakan satu persatu. Informasi digital ini dapat disajikan dalam bentuk teks, angka, audio, visual yang berisi tentang semua hal aktivitas organisasi PBSI yang transparan dan meliputi segala efeknya. Di sini ada keyword, kata kuncinya yaitu mudah, transparan, dan segala efeknya. Artinya harus bermanfaat terhadap internal maupun eksternal. Manfaat digitalisasi antara lain yang memang banyak sekali dan kita tidak bisa menyampaikan satu persatu ya, ini hanya sebagian yang penting-penting aja. Tentunya lebih efisien ruang dan waktu serta biaya. Optimalisasi sponsorship dan penggalangan dana. Jadi di sini tidak hanya kita mencari iklan, mencari sponsor, tetapi ada penggalangan dana dengan memobilisasi dari sisi penjaga GOR, pelatih, pengurus, maupun masyarakat itu sendiri, nanti ada semacam penggalangan dana. Bisa jadi kita bisa jual tiket per pertandingan, bisa jadi kita juga ada sebuah undian-undian berhadiah begitu agar menarik, atau mungkin kita bisa juga membuat hampir semua lini UKM bisa beriklan di ruang digital kita, sehingga di situ bisa menjadikan penggalangan dana untuk prestasi atlet-atlet kita. Soliditas organisasi internal dan eksternal, baik itu orang tua maupun pihak lain. Ya, antara eksternal dan internal ini harus sinkron, solid, harus diberi wadahnya. Mempermudah dan mempersingkat birokrasi. Kontrol, pengawasan, transparansi, maintenance, publikasi, koordinasi dan pelaporan lebih tersistem dengan baik. Mempermudah dan mempersingkat birokrasi yang dimaksud antara lain mungkin seperti surat menyurat seperti itu ya. Kalau dulu bisa ya, mungkin harus bertemu dengan beberapa pejabat-pejabat pengurus. Bisa jadi ini kita permudah dengan sistem form digital online gitu. Misalkan mau mutasi, mau apa itu bisa diautorisasi dengan sistem online. Ya, tetap bisa dan sah. Misalkan dengan mungkin draft-draft yang asli bisa di-scan, bisa ditempel di halaman-halaman tertentu yang ada di website maupun aplikasi yang akan kita siapkan nanti. Tentunya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat ataupun mengakses. Support semua kegiatan baik dari hulu ke hilir seperti pembibitan atlet sampai pertandingan internasional hingga pengadaan beasiswa atlet berprestasi. Dengan adanya penggalangan dana di atas, tentunya kita bisa lebih mensupport atlet-atlet kita yang berprestasi. Banyak sekali atlet-atlet kita yang mungkin kekurangan dana ya, tapi dengan potensinya yang luar biasa yang mungkin banyak tercampakkan di beberapa daerah ya. Terutama yang akan kita fokuskan adalah di Surabaya. Ini sebagai pilot project untuk kita mendunia nantinya. Tercipta formulasi sistem berkelanjutan yang terus berkembang dengan lebih baik dan cepat
karena bisa segera saling memberi solusi dari segala lini permasalahan. Suatu contoh, ada suatu permasalahan di suatu klub. Saat itu juga bisa mengakses sebuah aplikasi yang kita siapkan sehingga dari semua lini bisa mengetahui dan bisa saling mensupport dan bisa memberi solusi. Tidak harus nunggu kita meeting, nunggu kita harus bahkan harus musyawarah kerja dulu dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan secara singkat dengan membypass birokrasi tanpa harus mengabaikan. Ya, ini yang paling penting, tanpa harus mengabaikan. Memangkas belum tentu mengabaikan. Tentunya harus ada proses-proses approval, proses-proses tertentu yang semuanya bisa dilakukan dengan digital. Tercipta partisipan yang lebih masif dan terstruktur. Partisipan yang kami maksud bukan hanya pencinta-pencinta dari bulu tangkis itu sendiri, tapi partisipan itu juga termasuk orang-orang yang sukarela membantu untuk mencarikan sponsor, untuk mencarikan dana, untuk menyediakan tempat dan lain sebagainya, yang kita bisa generalisasi dengan memobilisasi secara masif atau besar-besaran. Namun dengan catatan terstruktur, tidak liar ya maksudnya. Menciptakan prestasi atlet yang bisa dibanggakan semuanya, ini tentu menjadi tujuan semuanya ya. Jadi orang tua terutama banyak sekali yang kecewa karena kalau tidak juara berarti anak saya gagal. Ini membuat drop mental-mental orang tua. Nah, dari sinilah kita harus bisa membangkitkan motivasi-motivasi mereka agar lebih terhargai. Bagaimana caranya nanti akan kita lanjutkan penjelasannya pada standarisasi. Mekanisme dan kinerja menciptakan website. Sudah jelas kalau website ini ya, dulu juga pernah kita buatkan dan ini harus kita buat dan kita optimalkan. Aplikasi Android atau sejenisnya. Kemudian PBSI TV, live streaming, bisa dengan channel YouTube, bisa juga live streaming dengan sosmed ya, Facebook ataupun Instagram juga bisa. Tapi lebih lazim sekarang dengan YouTube ya. Kita bisa lebih intensifkan ke sana. All sosial media, IG, Facebook, Twitter, dan lain-lain ini harus kita garap. Sarana koordinasi dan operasional, serta standarisasi ini yang penting. Isi dari semua yang ada di digital, nanti ada isinya standarisasi ini. Website meliputi antara lain form, pendaftaran, dan surat menyurat termasuk. Yang saya sebutkan di atas yaitu birokrasi. Iklan, sponsorship, dan partnership, inilah penggalangan dana ataupun para pengiklan bisa tidak hanya berpikiran bahwa ini adalah satu event saja. Misalnya ke Jurkot, mereka hanya berpikir ke Jurkot itu pesertanya berapa, cuma 200 misalkan. Terus yang nonton siapa? Nah, kalau dengan adanya website, mereka berpikir begitu event itu selesai pun website itu terus-menerus dilihat. Seperti yang kita ketahui, sponsor itu membayar mahal sebuah iklan itu karena banyaknya yang melihat, banyaknya dari partisipan, banyaknya dari viewer, banyaknya dari orang yang menonton itu, teman-teman. Nah, selanjutnya tidak hanya iklan sponsorship, tapi juga partnership. Nah, partner di sini lebih ke sebuah kerjasama mutualisme dengan konsep-konsep program-program tertentu. Pengumuman, info, dan aturan-aturan serta tutorial akan kita sampaikan pada website. Program dan event-event tentunya. Tata tertib, syarat, dan ketentuan standarisasi. Pengelolaan database dan membership. Nanti ada profile klub, PB itu, partisipan, member, pelatih, atlet, orang tua, dan reward. Di sini saya katakan ada reward. Nah, nanti ada semacam poin-poin terhadap partisipan yang mungkin ikut mencarikan sponsor, ikut mencarikan iklan, ikut penggalangan dana, sukarelawan-sukarelawan yang
menjadi partisipan itu bisa mendapatkan reward tertentu yang bisa dihitung dan ditampilkan di website itu secara transparan. Semuanya boleh berpartisipasi di situ karena kita membutuhkan benar-benar publikasi yang masif. Informasi dan optimalisasi sarana prasarana. Yang kita sering terlupakan adalah mengelola GOR. Di Surabaya ini banyak sekali GOR, tapi yang diperhatikan hanya GOR yang dibuat untuk berlatih PB. Padahal disitulah banyak para penggila-gila, para penghobi bulu tangkis berkumpul di situ. Itu harus kita mobilisasi. Kita buat sebuah program tertentu agar mereka bisa solid membantu pembinaan, membantu meriahnya apapun program yang ada di PBSI. Manajemen atlet juga harus kita perhatikan yang semakin banyak di Surabaya. Tidak hanya PB ya, tapi juga ada hal-hal tertentu yang bisa kita perhatikan karena banyak sekali juga pelatih-pelatih profesional tanpa harus memiliki sebuah PB. Sarana pendukung lainnya ya, mungkin sekedar tempat fitness atau tempat jogging, tempat untuk berlatih fisik, ini juga perlu difasilitasi. Yang nanti bisa diinformasikan di sebuah website itu. Oke, profil prestasi dan rekam jejak ya, seperti yang sekarang masih Sony Dwi Kunchoro ya, Bapak Sony ya, yang punya rekam jejak yang luar biasa, itu bisa nanti dibuat profil atau mungkin yang lainnya, pelatnas atau siapa saja nanti bisa mengisi ruang profil prestasi dan rekam jejak ini. Ini hanya sebuah contoh ya, wacana saja. bbsisuarabaya.org nanti bisa, saya belum ngecek domainnya mana yang bisa dibuat ya. Ini ada contoh saja semacam ini websitenya. Di sini ada iklan baris juga itu biar bisa merangkul seluruh UKM yang bisa diiklankan di website ini. Tidak hanya melulu bidang olahraga saja. Ya, di sini ada spot iklan yang lebih besar, jadi ada sponsor utama, ada iklan baris, ada sebanyak mungkin siapapun yang mau beriklan di website ini kita terima, walaupun sebulan 100.000 pun kita terima nanti. Dan ini akan berlaku masif ya, besar-besaran di seluruh pelosok Surabaya ini. Aplikasi Android Startup. Nah, ini yang keren sekarang, yang paling terkini sekarang di dalam sebuah teknologi itu hampir semuanya mempunyai Android sekarang, dan hampir semuanya juga sekarang anak-anak kecil saja harus kenal Android, terutama sekarang pada edukasinya kan online semua. Jadi mohon jangan kita, waduh saya nggak terbiasa seperti itu, harus dia biasakan. Waduh saya nggak bisa seperti itu, harus bisa. Karena kalau kita tidak mengikuti era digitalisasi ini, kita akan tertinggal dalam semua bidang, pasti tertinggal. Ya, di sini antara lain meliputi semua hal yang ada di website itu, kita tinggal memutasi saja dari website ke aplikasi itu. Jadi ada aplikasi, tetap ada website. Peluang lebih terbuka mendapatkan investor. Tidak hanya sekedar iklan atau sponsorship. Tentunya kita dengarkan ada startup seperti Gojek itu menjadi unicorn. Unicorn itu omsetnya sampai 1 miliar US dollar. Itu setara dengan 15 triliun, teman-teman. Luar biasa kan? Siapa tahu kita bisa meng-create seperti itu. Lebih familiar di semua kalangan, bahkan anak-anak kecil pun tahu itu. Jangkauan yang lebih luas tanpa batas, pengelolaan partisipan dengan lebih baik karena bisa menjadi trigger motivasi yang terarah. Trigger motivasi yang terarah. Latihan sehari-hari lebih semangat karena mungkin sewaktu-waktu pelatih bisa mengupload videonya, mungkin dengan program standarisasi nanti bahkan kita bisa wajib naik kelas dengan mendapatkan sertifikasi setiap level-level dari pemula, remaja, dewasa, taruna dan lain sebagainya. Itu nanti
setiap levelnya kita kasih sertifikasi sebuah piagam. Jadi ada rapotnya, yang mana nilai-nilainya ada di sana, sehingga orang tua merasa, oh ini dihargai, speed-nya bertambah, akurasinya bertambah, fisiknya bertambah. Tidak hanya kalau nggak juara, dari juara 5 menjadi juara 3, itu berarti bagus. Kalau dari juara 1 kemudian juara 7 berarti jelek. Tidak hanya dilihat dari juara-juara. Kalau dilihat dari juara itu cuma 3 tok, 1, 2, 3, kadang 4. Nah kalau dengan rapot itu lebih terapresiatif, terhargai. Dan segala proses sekecil apapun dalam seluruh kegiatan lebih apresiatif dan memadai segala inovasi, kreativitas, prestasi semua pihak. Tadi persis yang saya jelaskan. Dan masih banyak hal lagi seperti kesempatan menjadi unicorn, dekakon, dan hektakon. Hektokon ya. Ini step-step sebuah aplikasi saja. PBSI TV live streaming meliputi antara lain penayangan pelatihan. Mungkin sehari-hari bisa, pertandingan, sebuah event juga bisa, rapat koordinasi juga bisa, tutorial-tutorial tips dan trik gitu misalkan, profil atlet atau pelatih dan lain-lain, acara rutin menarik sponsor seperti tips dan trik berlatih atau bertanding, atau mungkin cara nyeken, cara nipu gitu misalkan, biar tepat ngenetnya bagaimana, biar tahan bagaimana, itu semua ada. Nanti kita bisa tayangkan bersama. Dan tentunya juga akan mendatangkan iklan juga di sini. Ya. Dokumentasi dan lain-lain ya. Seperti semua pertandingan nanti terdokumentasi dalam sebuah video-video yang bisa ditampilkan di PBSI TV itu. Jadi orang berpikir bahwa sekali ngiklan, mereka bisa tayang di website, bisa tayang di aplikasi Android, bisa tayang juga di PBSI TV atau channel YouTube nantinya. Oke, selanjutnya sarana koordinasi dan operasional. Untuk mendukung digitalisasi, diharapkan semua pihak ikut berperan serta dalam menyiapkan sarana prasarana yang layak, minimal smartphone, yang layak jika tidak ada laptop atau komputer. Karena di samping untuk aktif dalam digitalisasi, juga dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lebih baik dan efektif secara menyeluruh, seperti penggunaan aplikasi meeting, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Ini sebenarnya kita meeting ini tidak harus berkumpul terus-menerus seperti ini, tidak harus saling mencocokkan waktunya. Kita bisa meeting secara online, harus dibiasakan. Masa kalah dengan anak SD yang sekarang semuanya sekolah saja pakai Zoom. Kita harus bisa seperti itu. Bukan hal yang baru lagi. Ini new normal. Ini sudah normal seperti itu. Media chat, WhatsApp, Telegram, Line, mungkin juga ada WeChat dan lain sebagainya. Nah, kita lebih condong ke WhatsApp ya. Mungkin menjadi sarana komunikasi ini wajib juga harus ada untuk bisa saling berkoordinasi. Akses semua aplikasi digital PBSI. Ini tentunya yang mempunyai HP itu bisa mengakses aplikasi digital kita, baik PBSI TV maupun aplikasi Android ya, startup nantinya. Tentunya kalau pengurus sendiri nggak bisa melihat, ya gimana masyarakat bisa care terhadap kita. Posting, upload, dan download itu harus mampu dengan smartphone kita atau perangkat apa yang harus kita punyai. Dokumentasi, filing, email, dan lain-lain. Nah, nanti semua pengurus lebih care ya terhadap pelatihan di seluruh Surabaya. Kita saling mobile, saling bergerak, sehingga ada sesuatu yang perlu ditampilkan yang menarik, kita bisa video, bisa dokumentasi itu, dan kita bisa secepat mungkin ya. Ibaratnya kita semua ini menjadi wartawan. Semua informasi mengerucut dalam sebuah wadah informasi, sehingga banyak orang yang melihat di situ, oh kalau mau pengen tahu badminton, ya PBSI Surabaya, ada aplikasinya, ada streamingnya, ada juga di sosmednya, ada juga di websitenya ada. Sehingga itu menjadi ibarat orang Jawa itu dijagakno, iso dijagakno, sehingga banyak pelanggan, banyak viewer, banyak yang nonton, sehingga iklannya juga semakin banyak. Nah, apa yang dimanfaatkan, yang
bermanfaat bagi pengiklan itu, tentunya mereka juga bisa laku dagangannya. Misalkan toko spot juga bisa laku, toko air juga bisa laku, toko vitamin juga bisa laku dengan adanya publikasi yang besar-besaran ini. Pelaporan dan birokrasi lainnya bisa dilakukan dengan smartphone kita. Nanti mau nggak mau sarana dan koordinasi ini harus dipunyai oleh semua pengurus. Standarisasi ini yang sangat penting karena isi dari semua pergerakan kita nanti bisa meliputi standarisasi ini. Keseragaman aturan baku. Ini yang saya maksud standarisasi itu. Seragam. Semua aturan, semua gaya, dan lain sebagainya seragam. Bisa lebih inovatif dari standar itu, tapi yang standar ini harus dilakukan. Karena akan diuji nanti di setiap levelnya. Meliputi teknis pembinaan dan pelatihan. Misalkan bagaimana sih cara melatih mental. Bagaimana cara melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, strategi, daya tahan, akurasi, trik, dan lain-lain. Itu nanti akan distandarisasi dan diuji untuk mendapatkan sertifikasi atau piagam atau kenaikan level itu nanti. Sertifikasi, tes sertifikat level tidak hanya umur saja, namun bisa di setiap teknis pelatihan di atas. Sertifikat nanti ada, selain sertifikat ada, piagam ada, dan kejuaraan juga ada di situ. Semua secara offline itu. Jadi kita tidak hanya online ya. Nah, offline-nya adalah standarisasi ini yang kita publikasi secara online. Nah, di situ juga mendatangkan iklan. Setiap sertifikat ditempeli iklan-iklan utama kita. Di setiap piagam kita tempeli iklan-iklan kita. Ini jauh lebih menarik dan lebih bertanggung jawab kita terhadap sponsorship itu, partner, sehingga saling menguntungkan. Karena kita ketahui orang tua itu pasti bangga terhadap putra-putrinya. Sehingga kalau dia mendapatkan piagam, walaupun itu bukan kejuaraan, hanya kenaikan level aja, ditaruh figura, ditaruh di lemari, ditaruh di ruang tamu, sehingga banyak tamu juga yang bertamu ke rumah kita juga melihat, oh itu toh piagam badminton. Dan juga ternyata di dunia kerja itu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang rekrutmen karyawan hanya untuk mendapatkan atlet. Dan itu juga butuh sertifikasi-sertifikasi seperti ini nantinya. Kita bisa bekerja sama dengan perusahaan besar tersebut. Misalkan sertifikasi tertentu dengan nilai-nilai tertentu bisa langsung masuk kerja di umur tertentu seperti itu di sebuah perusahaan yang ternama. Rapot prestasi dan piagam tiap periode tertentu sudah saya jelaskan, organizer, GOR, dan penjaga atau pengurus. Nah, di sini ada keywordnya organizer. Ini seperti event organizer begitu ya. Kita mengorganize GOR itu, baik penjaga, owner, maupun pengurus GOR itu. Nanti di setiap kita ada event, mereka berperan serta. Mereka juga yang akan kita publikasikan juga aktivitas jadwal mereka, harganya per jam berapa, itu semuanya akan kita bisa publikasikan. Ya. Mungkin suatu saat kita mempunyai event yang harus jual tiket, penjaga-penjaga GOR ini juga harus bisa kita saling manfaatkan. Ya. Menjual tiket ini misalkan kita membuat yang seperti angan-angan saya itu semacam sportainment, jadi olahraga hiburan gitu. Seperti sekarang kan olahraga melulu tidak ada hiburannya. Jadi nanti kita bisa kemas sportainment itu, kita cari sponsor. Ya. Semua pihak lebih apresiatif, terutama orang tua dan atlet. Lebih dihargai orang tua dan atletnya karena ada sertifikasi, ada piagam di situ. Tidak hanya juara 1, 2, 3 saja yang dihargai. Sponsorship atau iklan bisa dicetak dan tampil pada setiap sertifikat, rapot, atau piagam lainnya. Diharapkan semua kegiatan lebih terarah, terukur, terstruktur, sistematis, dan apresiatif ke semua pihak hingga kebanggaan terbentuk dari sisi orang tua, atlet, sponsor, organisasi, pemerintah, bahkan masyarakat pada umumnya. PBSI.
harus bergerak mengutamakan kepentingan bersama, lebih banyak orang, lebih banyak atlet daripada kepentingan pribadi, sehingga membutuhkan dana, maka butuh sekali sponsor, investor, ya. Kemudian sponsor itu tertarik dengan sistem yang menyeluruh dan berkesinambungan yang kita buat nanti, sehingga meliputi juga gor dan penjaganya, prestasinya juga berkembang, pihak lain juga bangga, masyarakat juga bangga. Ini harus kita gerakkan dengan digitalisasi. Oke, kebutuhan dan biaya, biasanya akses internet 100.000, server 5 juta per tahun, domain 500.000 per tahun, programmer belum juga saya pikirkan hitungannya bagaimana, atau mungkin bisa ditiadakan yang programmer saya sendiri, desainer, ya tergantung dari kebutuhan dulu ya. Kalau mungkin harus berjalan dulu, ini ibarat ayam dan telur duluan mana. Kita bisa sambil, pokoknya semua lini berusaha keras, saya juga bisa berusaha keras. Hardware-nya laptop ini saya juga sudah ada, akses Play Store. Ini hanya saya sampaikan saja, mungkin suatu saat bila ini harus diperhitungkan ya ini yang ada. Kalau tidak diperhitungkan ya kita bisa jalan seadanya dulu menurut waktu yang akan kita tempuh nantinya. Nanti tentunya ada skala prioritas untuk perhitungan-perhitungan mana yang lebih didulukan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata saya, ya, karena ini memang tanpa skenario ya. Jadi hanya sekedar membaca saja. Terima kasih. Wassalam.